Masjid Al-Ba'bud di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo ini banyak dikunjungi peziarah. Hal itu karena adanya makam waliullah penyebar agama Islam di tanah Jawa bernama Syed Abdul Rahman, atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Jabung. Beliau dipercaya merupakan tokoh agama sekaligus ahli nujum pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut cerita rakyat setempat, dahulu Syed Abdul Rahman merupakan salah satu bala tentara atau pasukan perang Syekh Jumadil Kubro yang makamnya berada di Troloyo. Beliau diutus oleh Syekh Jumadil Kubro untuk membabat atau membuka jalan di wilayah Jabung guna mendakwahkan ajaran agama Islam. Di dekat makam Ki Ageng Jabung terdapat beberapa situs bersejarah lain yang mendukung pernyataan bahwasannya Ki Ageng Jabung memang diutus membabat desa agar dapat mendakwahkan ajaran agama Islam. Tidak jauh dari makam, sebelah selatan terdapat petilasan Gajah Mada, dan di sebelah timur terdapat makam Panji Laras yang biasa disebut makam Jago oleh masyarakat setempat. Adanya kedua situs dengan corak agama Hindu-Buddha tersebut semakin memperkuat sejarah yang disampaikan turun-temurun oleh masyarakat desa Jabung. Namun, belum ada keterangan atau sumber tertulis yang menyatakan secara pasti kapan didirikannya makam ini. Tetapi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, situs bersejarah ini tercatat didirikan pada tahun 1910 Masehi. Para peziarah makam Ki Ageng Jabung selain dari Mojokerto juga banyak dari luar kota, tetapi memang tidak sebanyak seperti di makam religi Wali Songo atau Troloyo. Tidak jauh dari lokasi terdapat pula Candi Grinting, situs Umpak Batu, dan Yoni Lebak Jabung. Puncak kunjungan ziarah ini sendiri terjadi pada saat malam Jumat Legi, dan setiap malam tanggal 15 bulan Ruah diadakan acara haul sekaligus ruat desa. Agama Islam di Tenggarai memang sudah mulai berkembang pada masa Kerajaan Majapahit. Kompleks makam Troloyo di Desa Sentono Rejo merupakan bukti nyata adanya komunitas Muslim di Majapahit. Sebuah nisan dari makam Troloyo yang berangkat tahun 1298 Saka atau 1376 Masehi merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam telah berkembang di ibu kota Majapahit. Keberadaan makam Putri Campa di Desa Trowulan juga semakin membuktikan tentang keberadaan Islam pada masa itu. Eksistensi Islam di Majapahit juga diberitakan dalam sejarah Melayu The Malay Annals of Semarang and Cirebon. Salah satu bagian dalam catatan itu dinyatakan bahwa utusan-utusan Cina dari dinasti Ming pada abad ke-14 yang berada di Majapahit kebanyakan adalah orang-orang yang beragama Islam. Para utusan atau para kaum muslim Cina yang bermadzhab Hanafi itu sebelum ke Majapahit telah membentuk komunitas masyarakat Cina Muslim di Kukang, Palembang. Mereka juga bermukim di tempat lain dengan disertai pendirian bangunan masjid. Beberapa masjid telah didirikan di daerah kekuasaan Majapahit seperti di daerah Cangki atau Mojokerto, Lasem, Tuban, Cesun atau Gresik, dan Jautung atau Jaratan. Pada masa itu, masyarakat Muslim bermadzhab Hanafi berkembang pesat di Jawa, sehingga Konsul Jenderal Masyarakat Cina Muslim di Asia Tenggara sebagian besar ditempatkan di Tuban. Pada masa pemerintahan Suhita pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi, Konsul Jenderal yang bernama Gang Engcu diberi gelar Aluya atau Arya, dan seorang duta besar Tiongkok bernama Ma Hongfu bertempat tinggal di lingkungan Keraton Majapahit. Ma Hongfu akhirnya kembali ke Cina ketika pemerintah Ratu Suhita berakhir. Bukti lain tentang keberadaan masyarakat Islam di masa Majapahit dapat ditelusuri dari berita Cina. Berdasarkan Ying Yai Senlang pada tahun 1416 Masehi, dinyatakan bahwa Jawa mempunyai 4 kota, semuanya tanpa tembok keliling. Kapal-kapal datang dan pergi ke kota itu
yaitu Tuban, Sesun atau Gresik, Surabaya, dan Majapahit sebagai tempat tinggal raja. Lokasi tempat tinggal raja dikelilingi oleh tembok bata dengan tinggi lebih dari 30 kaki atau 9 meter, serta mempunyai 2 buah pintu gerbang. Di negeri ini sendiri ada 3 macam penduduk, yaitu yang pertama adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang Islam yang datang dari barat. Mereka menetap di sini berpakaian bersih dan layak, begitu pula dengan makanannya. Yang kedua adalah orang-orang Cina yang berasal dari Kanton, Changzhou, dan Guangzhou. Mereka adalah pelarian dan menetap di sini. Sebagian besar orang-orang Cina tersebut beragama Islam dan sangat memperhatikan ajaran-ajarannya. Sedangkan yang ketiga adalah penduduk asli yang masih sangat sederhana. Mereka belum memperhatikan kesehatan dan kebersihan dalam hal penampilan dan makanan. Mereka memelihara anjing yang tinggal dan makan dalam satu rumah. Penduduk asli memang digambarkan masih sederhana dalam hal makan dan pakaian, tetapi mereka memiliki kebudayaan yang tinggi. Berita Cina tersebut diantaranya menyatakan bahwa bahasa di negeri itu sangat halus serta mempunyai tata bahasa yang teratur. Mereka mempunyai huruf dan menuliskannya dalam daun kajang. Ukuran nilai atau ukuran isi disesuaikan dengan ukuran nilai dan isi dari Cina yang resmi. Di antara penduduk Majapahit, banyak yang kaya. Mereka mempunyai banyak porselen Cina yang berbunga hijau, kasturi, kain linen bermotif bunga atau tanpa motif, kain sutra, manik-manik kaca, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa di masa Majapahit, semua penganut agama mampu hidup berdampingan. Sehingga, adanya persepsi yang mengatakan Islam yang menghancurkan Majapahit rasanya kurang tepat. Karena sebenarnya, Majapahit memang tengah mengalami kemunduran setelah era keemasan Prabu Hayam Wuruk, karena tidak adanya tokoh besar seperti Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang dapat mempersatukan keluarga kerajaan dan kerajaan bawahan, serta mempertahankan wilayah yang begitu luas. Perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg juga semakin membawa kerajaan Majapahit ke dalam jurang keruntuhan, karena beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah Panji Majapahit mulai melepaskan diri.